Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bihayati. Alhamdulillahilladzi tafarrada bibaqaihi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Rektor beserta para wakil rektor, para dekan, para kaprodi, para kepala lembaga, staf semuanya, para mahasiswa yang juga kami muliakan. Ini saya mendahului, nanti kalau Pak Rektor datang, saya selesai. Enggak datang-datang. Muka-muka kata-kata kok. Cek diwakili Bu Rektor. Sampai ini belum teko. Para bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kita pada hari ini adalah memperingati Hari Santri Nasional. Kita sebagai santri, kita ini beruntung ditakdir Allah sebagai santri. Santri itu apa? Kalau secara sempit ya hanya anak-anak yang mondok saja atau orang-orang yang pernah mondok. Itu definisi secara sempit. Tapi secara luas, santri adalah orang-orang yang berperilaku santri. Masih tahu mondok perilaku nekat santri, berarti santri nakal. Itu berarti santri. Bisa santri, cuma santri nakal. Kapan-kapan muka-muka waras karena nakal. Kita beruntung ya, alhamdulillah mempunyai pasangan juga sama-sama santri. Punya pasangan, punya suami, punya istri santri itu suatu keberuntungan. Karena santri itu dididik sejak awal menjadi orang yang mandiri. Ada sendiri. Saya misalnya sejak seumur mahasiswa ini sudah terbiasa cuci baju sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri, makan sendiri, terus sampai hari ini. Waduh longsor nih Pak. Karena masih dari santri, akhirnya sampai hari ini cuci baju sendiri, nyetrika sendiri, masak, belanja sendiri, masak sendiri. Kan di bocor dan orang-orang sendiri. Loh, istrinya disuruh apa? Istri jadi ratu. Rasulullah bersabda, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa lain." Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali laki-laki yang memuliakan istrinya. Tadinya model lokso ini. Dan tidak ada lelaki yang hina kecuali laki-laki yang menghinakan istrinya. Paham maksud? Kata kiai-kiai itu kalau kita ingin hartanya melimpah, rezekinya banyak, muliakanlah istrimu. Nah, katanya begitu ya, suruh dimuliakan. Ngomong-ngomongin kalau saya sudah 8 hari ditinggal, 8 hari besok. Tidak ada masalah dengan urusan dapur, urusan rumah. Karena suaminya santri. Sebulan yang lalu ditinggal umroh 2 minggu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semuanya beres. Nah, itu ya, tidak ada. Pak Ot ini sudah telat ya? 5 tahun ya, tanpa istri. Beres ya, Pak Ot ya. Alhamdulillah juga beres. Itu ya, jadi kita memang dididik oleh kiai, oleh pondok pesantren itu menjadi orang-orang yang mandiri. Termasuk orang Bali ceramah begini, waduh, ini lagi kalah ini. Ibadah selama ini ya, harus diniati ibadah wong santri ya. Kalau urusan amplop itu syarat sah
masnya saja. Kalau ceramah itu sholat, amplop itu wudu nih. Sholat tanpa wudu, Nano sih ono tangga saiki. Nek ono hal modern lagi. Hal modern di mana sah? tak ono. Makanya wis dilem amplop iki. Para bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, kita sekarang serius ya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh tentara sekutu. Tanggal 6 Agustus. Tanggal 9, 3 hari kemudian, Nagasaki juga dibom oleh tentara sekutu. Tahu Bapak Ibu jumlah korban yang meninggal 250.000 nyawa melayang, tapi masih banyak orang Palestina, jutaan yang mati. Nah, kemudian tentara Jepang yang masih berada di Indonesia ini mau tidak mau harus menyerah karena negaranya sudah dibom, 2 kota itu hancur sudah. Tanah yang sudah kena bom nuklir itu ratusan tahun nggak bisa ditanami. Nah, Indonesia kalau ingin maju kayak Jepang, bom di sini. Nah gitu ya. Terus kemudian beberapa hari setelah 2 kota itu dibom, Jepang pulang keluar dari Indonesia. Ternyata ada tentara sekutu termasuk Belanda itu ingin kembali ke Indonesia, menjajah seperti dulu yang belum selesai. Dulu kan belum selesai, dikalahkan oleh Jepang sehingga pulang Belanda itu. Nah ini ingin kembali menjajah Indonesia bareng dengan sekutu Inggris dan lain sebagainya. Ternyata berita ini sudah dibaca oleh para ulama di Jawa ini, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Rais Akbar NU. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa Bali, Jawa Madura, Bali. Se-Jawa Madura dikumpulno musyawarah ini menghadapi tentara sekutu yang mau kembali ke Indonesia, bagaimana sikap kita. Akhirnya Hadratus Syekh dan para ulama ini mencetuskan 3 fatwa jihad. Ini resolusi jihad belum, baru fatwa. Dan fatwa ini lebih, kata-katanya, kalimatnya lebih menantang. 1. Semua orang Islam hukumnya fardu ain. Fardu ain itu kayak diwakil sholat Jumat wakil, oleh kudu sholat Jumat kabeh ya. Tidak bisa diwakilkan. Semua umat Islam, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pokoknya yang mampu berperang harus mengangkat senjata melawan tentara sekutu. Fardu ain hukumnya. Kalau ada yang sampai mati, maka dihukumi mati syahid. Gak usah didusi, gak usah disolati, langsung dilebokno belangan. Nah, seperti pada zaman Rasulullah langsung syahid mati. Orang yang kedua itu, orang yang ketiga, orang Indonesia yang berkomplot dengan penjajah, halal darahnya, boleh dibunuh. Orang Indonesia. Nah, itu isinya fatwa jihad. Kemudian beberapa minggu kemudian ada resolusi jihad. Nah, ini kalau resolusi jihad isinya biasa. Para ulama, para santri memohon kepada pemerintah untuk ikut berperang melawan sekutu yang akan datang. Nah ini kok bisa santri ulama memohon kepada pemerintah? Mestinya kan pemerintah justru yang di depan. Ini justru santri. Nah inilah hebatnya santri. Alhamdulillah mereka sudah datang. Tapi seperti itu ya. Para bapak dan ibu yang kami hormati, sejarah adanya resolusi jihad, fatwa jihad, kemudian peristiwa 10 November yang dilakukan oleh para santri, ini ternyata di buku-buku sejarah tidak ada. Dikatakan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto,
hilang, nggak ada sama sekali, termasuk di bukunya Bung Tomo sendiri yang nulis menceritakan peristiwa 10 November itu, nggak ada sedikit pun yang menyinggung santri yang melakukan perlawanan melawan sekutu, tidak ada. Padahal Jenderal Malabi, ketuanya sekutu itu mati di tangan santri namanya Harun. Loh, itu juga tidak ada. Terjadi penyelewengan sejarah. Mimpi apa tiba-tiba Pak Jokowi pada tahun 2015 kemudian menjadikan tanggal 22 Oktober itu menjadi hari santri. Kira-kira kepilih mana kira-kira? Boleh hati di wong NU. Rektore teko. Iya, wong teko. Wong teko yang mlebu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami Nah, kemudian santri itu terdiri dari beberapa huruf sin salikun ilal akhirah. Nah, ini artinya santri adalah pejalan menuju akhirat. Jadi santri itu tentu mengutamakan akhirat. Dunia ini hanya tempat mampir, ngombe karo mangan, ya. Terus mangan itu. Ya. Tetap tujuannya akhirat, ya. Salikun ilal akhirah. Nomor 2 nun naibun anil masyayikh, menjadi pengganti dari para kiai, para masyayikh. Nanti sekarang masih menjadi santri, sebentar lagi jadi ustad, mari ngono munggah terus jadi kiai. Nanti sini teman ya. Kandhani sapa, Pak? Iki. Dari yang wis kadung dari bae. Bisa jadi kiai. Tarikun anil maasi. Santri adalah menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ya saisone ya ngedoi maksiat ya abot ya. Ya. Abot niku ya. Ya sak mangkune kudu dicoba. Rok ya santri, huruf rohibun fil khairati. Santri adalah orang yang cinta kebaikan. Tentu perbuatannya membawa manfaat kepada sesama manusia. Ya, yang terakhir, yarjus salamata fid dunya wal akhirah, supaya santri ini adalah orang yang selalu mendambakan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Yang terakhir, nah ini santri, sebenarnya santri kalah rupo menang donga. Jadi kudu wiritane kudu akeh ya. Santri kudu duwe wiritan. Wiritan nek ana duwe, nek ana macam-macam iki. Nek ana udan. Terus suwe ta udan iku nek ana ya. Udan kapanen yo. Kalah duwe menang wirit ya. Wirit. Rezeki ku kena diwirit tetep dhewe. Kalah pangkat menang tiraka kayak macet di kali tiraka. Tiraka tambah lemu. Ayo macet mangan. Prei wali tunggu. Balik tak mangan prei doa. Ya alhamdulillah ada sudah bayar. Kalah pangkat menang tiraka. Kalah kabeh mondok mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.